ketoke ganuk sing mantu-mantu berarti arek-arek iki ya bemut tok ae gitu ya. Numpak leng tok ae ngono iki. Ya. Turbulen tidak ada yang paham, Pak. Ya apa arek-arek ini? Berarti melarat-marah. Ya. Gini aja, kapal sedang guncang. Kita kuda-kuda sudah belajar kuda-kuda silat kayak apapun, kalau landasannya bergoyang-goyang, maka semua kuda-kuda tidak berlaku. Ilmu semua di kampus tidak berlaku kalau ekonomi membuat Indonesia timbang. Betul ya Pak Adiman ya? Nah itu yang sedang kita alami, nanti mohon beliau ikut menjelaskan itu semua, tapi catatannya adalah ini malam bukan untuk menuding siapa-siapa. Ini malam untuk merintis, membangun manusia baru milenial, anak-anak muda baru Indonesia, khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, yang akan menjadi tiang keseimbangan masa depan Indonesia. Nek gak kon sapa meneh? Aku Pak Rito wis tuwek. Aku njaluk nang Gusti Allah, mbok kula sampean kei rahmat menangi arek-arek sing jujur-jujur seimbang-seimbang iki mimpin Indonesia. Sing tak dongakno kon aku mek njaluk muga anu kula tak kepengin ndelok arek-arek, berarti aku lak jek dawa ya. Wong aku kate ndelok kon kan gitu. Aku gak njaluk umurku dawa gak, aku mek njaluk arek-arek nom iki meneh-meneh nek mimpin Indonesia aku melok ndelok. Otomatis toh. Mulane iki lho nek kon niku kepengin rabi aja njaluk bojo nang Gusti Allah. Ya Allah, kula niki kepengin gendong anak. Kepengin gendong anak. Terus Gusti Allah iku arekku dikabulno iku. Lho. Sitone kate mencolot mudhun malaikat sik. Dikabulno ya apa gorong duwe bojo. Ya wis dolane bojo sik. Kan gitu kan. Nah. Itu caranya berdoa. Nek kon njaluk bojo tok gurung karo duwe anak. Nek kon njaluk anak mesti oleh bojo. Iku ilmune lontong Saiful iki. Saiful itu banget, waduh. Itu ahli marketing nomor 1. Dia bisa meyakinkan orang tuli untuk membeli tape recorder. Coba, nek gak saking ahlinya ya, bisa menawarkan TV kepada orang buta. Ini Saiful iso. Jadi nek jadi gubernur lu gampang. Meskipun gurung kawan karo suwi lah. Loh, itu masalah luas ya, hidup itu luas ya. Gubernur itu masalah kecil, Indonesia sebenarnya masalah kecil. Kalau jiwamu besar, kalau hatimu besar, kalau engkau hidup bersama yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan bergantunglah hanya di situ. Ini ya. Sekarang satu nomor dulu saya mohon sabar Pak Rektor. Habis ini kita dengarkan Bang Hariman, kemudian Pak Rektor ya, tapi satu nomor dulu aku njaluk rotok suwe titik. Mikrofonnya tolong dibagi kepada bapak-bapak di sini. Sebenarnya di situ aja sampean. Kita merasakan Indonesia dulu. Kita tanam kembali benih-benih Indonesia ini. Aku orang Jawa, tapi aku juga orang Madura. Karena Madura dan Jawa adalah bersaudara. Anda orang Madura, Anda juga orang Jawa, ya. Tapi tetap Jawa, meskipun rasanya aku yang Madura kan gitu ya. Jadi Jawanya jangan hilang, Gado-gado itu kalau kentangnya harus kentang bener. Jangan gado-gado itu bukan kentang, harus kentang bener, harus kubis beneran, harus apa? Kacang beneran. Jadi kalau mau Indonesia beneran, Jawanya mesti beneran Jawa. Kembangkan Jawamu untuk Indonesiamu kan begitu. Jadi tidak ada suku Jawa, yang ada adalah Indonesia Jawa, Indonesia Madura, Indonesia Bugis. Kesatuannya tetap Indonesia, tapi dia punya karakter Jawa dan dia punya sumbangan-sumbangan potensialitas Jawa. Kan itu ya. Oleh karena itu sekarang kita berangkat. Sing iso nyanyi melok nyanyi. Siapa sing kira-kira iso nyanyi daerah yang maju? Ada. Kita pertama ke Bali dulu. Musik Bali dulu, karena Bali itu adalah primadona kita.
primadona kita. Dan kita ambil musik Bali yang pertama sebelum ada lagu Bali yang lain, yaitu apa judulnya? Jangi Jangget. Dari Madura kita pergi ke Sriwijaya Palembang, ya. Di Palembang itu kita akan mengalami embrio dari Bhinneka Tunggal Ika, karena kalau Anda mendengarkan himne kerajaan Sriwijaya, Anda akan merasakan ritme Melayu tetapi nadanya Jawa. Itulah Indonesia sebenarnya, gitu ya. Oke, setelah itu nanti macam-macam lah kemana-mana seluruh Indonesia, tapi pasti tidak seluruh Indonesia. Kita ambil yang indah-indah di antara mereka. Bismillah ya, melok nyanyi ya. Oke, yuk. Pawon ya. Jawa Timur yang ngomong dapur mesane rai. Ya oke, jadi Pak Retto mengerti, sehingga Pak Retto kita mohon untuk ini di depan saya nih Pak, yang generasi milenial katanya umur 18, 19 sampai paling 35 naik dikit itu 90% Pak. Sama lihat aja, muda-muda semua. Dan mereka datang ke sini berarti mereka adalah orang pilihan. Mereka ke sini tidak mencari yang enggak-enggak. Mereka tidak punya idola. Mereka tidak mendewakan siapa-siapa. Mereka sahabat saya. Mereka tidak mengagumi saya. Mereka mengagumi sesuatu yang lebih besar lewat saya, enggak apa-apa. Tapi bukan saya. Jadi Bang Hariman, ini teman-teman ini sebulan sekali, bisa sebulan beberapa kali ketemu saya. Nanti di akhir acara mereka akan urut, mereka ingin memeluk saya dan saya pasti memeluk mereka. Sebusuk apapun baunya, saya terima dengan penuh cinta. Ono sing rambut tak cekel-cekel kok gak keramas petang minggu. Udah tak terima semua, dan mereka ada yang minta dipeluk, ada yang minta mengusap-usap kaki saya, ada yang minta saya cium, ada yang minta saya gini-giniin, dan sekarang tambah modusnya. Ada yang minta ditempeleng. Ada yang minta ketak. Nah, ini. Terus ada yang paling masterpiece itu begitu meluk saya terus. Apa ini? Idan. Hanya orang yang memiliki ikatan tali cinta yang mendalam, yang mau bertukar ludah seperti itu. Dan itu bukan feodalisme. Terus mereka bawa air minta saya tiup, dan mereka tahu saya tidak bisa menyembuhkan. Lah iya, goblok ngarani aku sama ibu. Saya tidak bisa menyembuhkan, cuman kita bercinta menjalankan kewajiban masing-masing. Kamu berharap dan aku ikut berharap. Kamu yang bagian ngasih air, saya bagian meniupnya. Kemudian sama-sama kepada Allah, ya Allah, ini sudah terlanjur bawa air dan sudah terlanjur sasiup. Kalau engkau tidak sembuhkan dia, bukan salahku, tapi salah sampean. Ngono aku. Gitu ya. Pak, ini anak-anak saya Pak, saya berharap tahun 2024 ke atas mereka yang akan memimpin Indonesia. Mereka adalah manusia-manusia baru yang jernih, yang staminanya luar biasa, yang mentalnya luar biasa. Mereka pekerja-pekerja kecil, ada yang pengusaha agak lumayan, tapi mereka tidak malu. Begitu mereka bersama gini, semula tidak kerja, mereka sekarang tidak malu, mau keliling jual kacamata ya mau cleaning service, tidak ada masalah. Mereka tidak feodal Pak, mereka tidak malu bekerja apapun saja asal halal. Jadi tidak ada gengsi-gengsian gitu. Wong asli ini podo melarati asalnya kan gitu. Selalu saya doakan mudah-mudahan kalau malam hari ini masih ada yang punya hutang dan belum bisa membayar, saya doakan disegerakan rezekimu oleh Allah untuk bisa membayar. Kalau sampai lewat waktunya engkau belum bisa membayar, aku mohon kepada Allah agar merubah otak orang yang menghutangi, sehingga dia lupa bahwa dia pernah menghutangi. Amin ya rabbal alamin. Itu cara Allah melindunginya. Sama dengan kalau Anda tidak bawa SIM, bawa motor, polisinya tidak tahu bahwa ada Anda lewat. Dan itu kan, amin. Senang marah-marah. Itu ya teman sekalian. Sekarang kita dengarkan Pak Retto. Pak Retto gini ya, pertanyaan saya gini pokoknya. Ini kira-kira Indonesia ini sedang mengalami apa?
Terus kira-kira akan apa akibatnya kalau kayak gini terus ini gitu. Nah, itu silakan eksplorasi dan komprehensinya sampai kemana saya serahkan sepenuhnya. Saya minta semua berguru mendengarkan, tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya juga. Saya ini, bapak saya orang Surabaya asli, arek Surabaya. Bapak saya lahir di daerah Undaan Kulon. Jadi kampung Surabaya yang paling tua. Tapi ibu saya bukan orang Surabaya, orang Tapanuli Selatan, Marga Lubis. Jadi Jawa campur Sumatera. Saya full itu, waduh, itu ahli marketing nomor 1. Dia bisa meyakinkan orang tuli untuk membeli tape recorder. Coba, nek gak saking ahlinya ya, bisa menawarkan TV kepada orang buta. Ini saya iso. Jadi nek jadi gubernur lu gampang. Gitu. Meskipun gurung tawang karo suwi lah. Loh, itu masalah luas ya, hidup itu luas ya. Gubernur itu masalah kecil, Indonesia sebenarnya masalah kecil. Kalau jiwamu besar, kalau hatimu besar, kalau engkau hidup bersama yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan bergantunglah hanya di situ. Benar ya? Sekarang satu nomor dulu saya mohon sabar Pak Rektor. Habis ini kita dengarkan Bang Hariman, kemudian Pak Rektor ya, tapi satu nomor dulu aku njaluk rotok suwe titik. Mikrofonnya tolong dibagi kepada bapak-bapak di sini. Sebenarnya di situ aja sampean. Kita merasakan Indonesia dulu. Kita tanam kembali benih-benih Indonesia ini. Aku orang Jawa, tapi aku juga orang Madura. Karena Madura dan Jawa adalah bersaudara. Anda orang Madura, Anda juga orang Jawa, ngono ya. Tapi tetap Jawa, meskipun rasanya aku yang Madura kan gitu ya. Jadi Jawanya jangan hilang, Gado-gado itu kalau kentangnya harus kentang bener. Jangan gado-gado itu bukan kentang, harus kentang bener, harus kubis beneran, harus apa, kacang beneran. Jadi kalau mau Indonesia beneran, Jawanya mesti beneran Jawa. Kembangkan Jawamu untuk Indonesiamu, kan begitu. Jadi tidak ada suku Jawa, yang ada adalah Indonesia Jawa, Indonesia Madura, Indonesia Bugis. Kesatuannya tetap Indonesia, tapi dia punya karakter Jawa dan dia punya sumbangan-sumbangan potensialitas Jawa. Kan itu ya. Oleh karena itu sekarang kita berangkat. Sing iso nyanyi melok nyanyi. Sapa sing kira-kira iso nyanyi daerah yang maju? Ada. Kita pertama ke Bali dulu. Musik Bali dulu, karena Bali itu adalah primadona kita. Dan kita ambil musik Bali yang pertama sebelum ada lagu Bali yang lain, yaitu apa judulnya? Jangi-jangger. Dari Madura kita pergi ke Sriwijaya, Palembang ya. Di Palembang itu kita akan mengalami embrio dari Bhinneka Tunggal Ika, karena kalau Anda mendengarkan himne kerajaan Sriwijaya, Anda akan merasakan ritme Melayu tetapi nadanya Jawa. Itulah Indonesia sebenarnya, gitu ya. Oke, setelah itu nanti macam-macam lah kemana-mana, seluruh Indonesia, tapi pasti tidak seluruh Indonesia. Kita ambil yang indah-indah di antara mereka. Bismillah ya, melok nyanyi lah ya. Oke, yuk. Pawon ya. Jawa Timur yang ngomong dapur mesane rai. Ya oke, jadi Pak Rektor mengerti, sehingga Pak Rektor kita mohon untuk ini di depan saya nih Pak, yang generasi milenial katanya umur 18-19 sampai paling 35 naik dikit itu 90% Pak.
Sama lihat aja, muda-muda semua. Dan mereka datang ke sini berarti mereka adalah orang pilihan. Mereka ke sini tidak mencari yang enggak-enggak. Mereka tidak punya idola. Mereka tidak mendewakan siapa-siapa. Mereka sahabat saya. Mereka tidak mengagumi saya. Mereka mengagumi sesuatu yang lebih besar lewat saya, enggak apa-apa. Tapi bukan saya. Jadi Bang Hariman, ini teman-teman ini sebulan sekali, bisa sebulan beberapa kali ketemu saya. Nanti di akhir acara mereka akan urut, mereka ingin memeluk saya dan saya pasti memeluk mereka. Sebusuk apapun baunya, saya terima dengan penuh cinta. Ono sing rambut tak cekel kok gak keramas petang minggu. Udah tak terima semua, dan mereka ada yang minta dipeluk, ada yang minta mengusap-usap kaki saya, ada yang minta saya cium, ada yang minta saya gini-giniin, dan sekarang tambah modusnya. Ada yang minta ditempeleng, ada yang minta ketak, nah gini. Terus ada yang paling masterpiece itu begitu meluk saya terus ini. Apa ini? Idan. Hanya orang yang memiliki ikatan tali cinta yang mendalam, yang mau bertukar ludah seperti itu. Dan itu bukan feodalisme. Terus mereka bawa air minta saya tiup, dan mereka tahu saya tidak bisa menyembuhkan. Lah iya, goblok yang ngarani aku sama. Saya tidak bisa menyembuhkan, cuman kita bercinta menjalankan kewajiban masing-masing. Kamu berharap dan aku ikut berharap. Kamu yang bagian ngasih air, saya bagian meniupnya, kemudian sama-sama kepada Allah. Ya Allah, ini sudah terlanjur bawa air dan sudah terlanjur sasup. Kalau engkau tidak sembuhkan dia, bukan salahku, tapi salah sampean. Ngono aku. Gitu ya. Pak, ini anak-anak saya Pak, saya berharap tahun 2024 ke atas mereka yang akan memimpin Indonesia. Mereka adalah manusia-manusia baru yang jernih, yang staminanya luar biasa, yang mentalnya luar biasa. Mereka pekerja-pekerja kecil, ada yang pengusaha agak lumayan, tapi mereka tidak malu. Begitu mereka bersama gini, semula tidak kerja, mereka sekarang tidak malu, mau keliling jual kacamata ya mau cleaning service, tidak ada masalah. Mereka tidak hodel Pak, mereka tidak malu bekerja apapun saja asal halal. Jadi tidak ada gengsi-gengsian itu. Wong asli ini podo melarati asalnya yang gitu. Selalu saya doakan mudah-mudahan kalau malam hari ini masih ada yang punya hutang dan belum bisa membayar, saya doakan disegerakan rezekimu oleh Allah untuk bisa membayar. Kalau sampai lewat waktunya engkau belum bisa membayar, aku mohon kepada Allah agar merubah otak orang yang menghutangi sehingga dia lupa bahwa dia pernah menghutangi. Amin ya rabbal alamin. Itu cara Allah melindunginya. Sama dengan kalau Anda tidak bawa SIM, bawa motor, polisinya tidak tahu bahwa ada Anda lewat. Dan itu kan amin. Senang ada. Itu ya teman sekalian. Sekarang kita dengarkan Pak Rito. Pak Rito gini ya, pertanyaan saya gini pokoknya, ini kira-kira Indonesia ini sedang mengalami apa, terus kira-kira akan apa akibatnya kalau kayak gini terus ini gitu. Nah, itu silakan eksplorasi dan komprehensinya sampai kemana saya serahkan sepenuhnya. Saya minta semua berguru mendengarkan, tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya juga. Saya ini, bapak saya orang Surabaya asli, arek Surabaya. Bapak saya lahir di daerah Undaan Kulon, jadi kampung Surabaya yang paling tua. Tapi ibu saya bukan orang Surabaya, orang Tapanuli Selatan, Marga Lubis. Jadi Jawa campur Sumatera saya. Pada kesempatan ini saya diminta memberikan sambutan di depan jamaah atau khalayak yang begitu luas jumlahnya. Buat saya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa
kumpul begitu banyak di sini, pasti ada magnetnya, pasti ada magnet. Sama seperti dulu Bung Tomo, bagaimana bisa menggerakkan arek-arek Surabaya untuk melakukan perlawanan fisik untuk mengusir penjajah. Nah, sekarang ini saya lihat sosok Cak Nun ini jadi magnet juga di Surabaya. Jadi kalau jadi magnet Cak Nun, saya pesan supaya mereka juga dibimbing, dijaga, dan dipelihara jalan ke depannya. Karena jalan ke depan kita bangsa, termasuk area-area Surabaya di sini, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, ini jumlah angkatan kerja yang produksi, yang produktif, tenaga kerja yang produktif itu 70%. Jadi penduduk Indonesia yang nantinya sekitar 300 juta, itu lebih dari 200 juta adalah tenaga yang produktif. Nah, sekarang tenaga yang produktif itu akan menjadi muhibah musibah